Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Ave Maria. Salam sehat dan semangat. Bersama WKRI DPD Jakarta, kita diundang untuk merenungkan tema Maria hamba yang peduli dan terlibat. Merujuk pada teks Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11 tentang perkawinan di Kana, dan Kisah Rasul bab 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14, yakni tentang gereja perdana yang saling berbagi dan bersekutu di dalam Tuhan, maka marilah kita merenungkan pesan di balik kisah itu. Kita tahu Yesus dan Maria itu diundang sebagai tamu dalam perkawinan di Kana. Kelihatannya yang mengundang adalah orang yang penting, orang yang kaya. Tamunya banyak dan di sana juga ada pemimpin pesta. Suatu saat terjadi peristiwa bahwa anggurnya itu habis. Kita tahu minuman anggur adalah minuman yang utama. Dan di situ kita tahu bagaimana paniknya seorang pemimpin pesta ketika anggurnya habis. Maria sebagai seorang ibu peka akan situasi dan kebutuhan. Dari situlah ia tergerak untuk bertindak. Tetapi ia tidak sendirian. Sadar akan keterbatasannya, maka Yesuslah yang dihubungi. Dalam bahasa Jawa, Yesuslah yang disambati. Maria tahu dan percaya siapa Yesus. Dalam Dia ada kuasa Allah. Itulah yang menjadi andalannya. Lewat Dia terjadilah mukjizat. Air menjadi anggur, bahkan anggur yang lebih bermutu. Nah, buahnya apa? Buah dari peristiwa air menjadi anggur yang diubah oleh Yesus ialah bahwa peristiwa itu menyelamatkan muka atau harga diri pemimpin pesta dan juga tuan rumah. Yang kedua, menyelamatkan tamu-tamu karena tidak terjadi kekacauan. Dan yang ketiga, ada sukacita yang lebih dari sebelumnya karena anggurnya jauh lebih baik. Begitulah kita bisa belajar dari Bunda Maria untuk mempunyai kepekaan, kepedulian, dan bertindak. Ada satu hal yang mendasari sebelumnya, yaitu kasih. Tanpa kasih, tak mungkin itu terjadi. Itulah kasih Bunda Maria. Kasih adalah rahmat dan sekaligus kekuatan yang luar biasa. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, semangat peduli dan terlibat dihidupi pula oleh gereja perdana. Dalam semangat kasih dan juga persaudaraan, para rasul dan jemaat berkumpul. Untuk apa? Untuk saling berbagi dari apa yang dimiliki, memenuhi kebutuhan bersama, dan itu dalam terang firman Tuhan dan sekaligus mengandalkan berkat Tuhan. Yang akhirnya mereka mengalami shalom, damai sejahtera, sukacita bersama. Nah, semoga berkat doa restu dan teladan Bunda Maria dan juga diteguhkan oleh pengalaman gereja perdana, marilah kita semua, juga para ibu WKRI, mengembangkan sikap berikut ini, yaitu kasih, peka, peduli, dan terlibat. Dan dengan tetap memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan umat atau masyarakat di sekitar kita. Lebih-lebih bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19, entah itu kebutuhan tentang kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, psikologis, dan juga yang lain-lain. Maka marilah kita melakukan semuanya itu dengan hati yang tulus dan sukacita
di dalam terang Tuhan. Tuhan memberkati.